Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bolivia Bunga Permai dari kelas 12E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap studi kasus dengan judul program pemuliaan tanaman kasus ketahanan tanaman kentang terhadap penyakit busuk daun yang dibimbing oleh Ibu Devi Anggunsari, SPD MSI. Bisa dilihat dari temuan dari tim peneliti bahwa dua tanaman kentang dengan jumlah kromosom yang sama, tetapi ketahanan terhadap penyakit berbeda. Tanaman A memiliki urutan nukleotida pada salah satu gennya, penghasil enzim X, di mana enzim X inilah yang berperan dalam pembentukan protein pertahanan sehingga sifat tanaman A resistensi terhadap penyakit, sedangkan tanaman B rentan terhadap penyakit. Tim peneliti masih belum mengetahui beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Jadi muncullah pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang akan membantu kita memahami bahwa perubahan sekecil satu nukleotida sekalipun dapat berdampak pada struktur maupun fungsi protein yang dihasilkan, dan juga kita akan membahas bagaimana dan cara bekerja sebagai kode yang menentukan respon tanaman terhadap kondisi lingkungan atau serangan patogen. Dan yang terakhir, penting untuk memahami konsep pewarisan sifat genetik dan bagaimana hasil persilangan dapat diprediksi dalam pemeliharaan tanaman. Adapun rumusan masalah ini adalah yang nantinya akan menjadi dasar alur pembahasan yang akan saya bahas. Adapun tujuan dari presentasi saya adalah untuk menjelaskan hubungan antara DNA dan kromosom sebagai dasar pemahaman materi genetika. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana perubahan urutan nukleotida pada DNA dapat mempengaruhi proses sintesis protein sehingga berdampak pada munculnya variasi sifat makhluk hidup. Saya juga akan menjelaskan peranan gen dalam menentukan sifat organisme dan memprediksi pola pewarisan sifat. Berdasarkan dari studi kasus saya akan menyampaikan rekomendasi yang berbasis informasi dari hasil studi kasus mengenai penerapan konsep genetika dalam program pemuliaan tanaman. Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan teman-teman yang menonton video ini dapat memahami bagaimana informasi genetika bekerja dan dimanfaatkan baik di dalam bidang biologi maupun di dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu DNA. DNA merupakan molekul panjang berpilin ganda atau double helix yang membawa seluruh informasi genetik suatu organisme. DNA adalah bahan dasar penyusun kehidupan. Yang kedua yaitu gen. Gen adalah fragmen spesifik dari DNA. Setiap gen menyimpan instruksi atau kode genetik untuk sifat atau fungsi tertentu seperti warna mata atau golongan darah yang diwujudkan melalui pengkodean protein. Yang ketiga yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang ditemukan di dalam inti sel. Kromosom terbentuk ketika molekul DNA yang sangat panjang terbentuk, dililitkan dan dikemas dengan rapi bersama protein, terutama histon. Kromosom adalah paket tempat DNA dan gen-gen di dalamnya disimpan dan diwariskan dari induk-induk kepada keturunannya. Secara sederhana, kromosom adalah wadah pengemas. DNA adalah untaian materi di dalam wadah tersebut. Gen adalah segmen-segmen informasi spesifik sepanjang untaian DNA. Dalam studi kasus yang saya analisis ini, perubahan yang terjadi ada pada tingkat sekuens DNA yang membentuk gen sehingga perubahan ini tidak melibatkan jumlah atau struktur keseluruhan kromosom yang disebutkan di awal bahwa dari tanaman A dan tanaman B, jumlah kromosom kedua tanaman itu adalah sama. Tahap mutasi merupakan perubahan pada urutan DNA. Pada tanaman A, mutasi yang terjadi adalah mutasi kecil, yaitu pada perbedaan urutan nukleotida. Sedangkan mutasi bisa terjadi sangat besar seperti bagian DNA bisa hilang, bertambah, ataupun berpindah tempat. Walaupun tanaman A dan tanaman B memiliki jumlah kromosom yang sama, mutasi kecil yang terjadi pada DNA tanaman A menyebabkan protein enzim X yang berbeda struktur dan fungsi sehingga protein ini lebih efektif melindungi tanaman A dari penyakit. Itulah sebabnya tanaman ini memiliki sifat resistensi terhadap penyakit. Sedangkan tanaman B rentan terhadap penyakit.
Proses transkripsi merupakan penyalinan segmen DNA menjadi molekul mRNA yang terjadi di dalam inti sel eukariota. Dan juga untaian DNA dan mesintesis untaiannya menjadi untaian mRNA. Yang komplementernya selanjutnya pada proses translasi, penerjemahan urutan kodon mRNA menjadi rangkaian asam amino polipeptida yang terjadi di sitoplasma pada ribosom. Ribosom membaca kodon pada mRNA dan molekul transaksi mRNA menjadi trana membawa asam amino yang sesuai untuk ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh pada proses transkripsi. Pada proses transkripsi, DNA gen X disalin menjadi mRNA di inti sel yang kemudian pada translasi ribosom membaca mRNA dan menyusun asam amino menjadi enzim X. Pada tanaman A, sedikit mutasi terjadi pada urutan DNA-nya, yang menyebabkan perbedaan urutan kodon mRNA sehingga enzim X yang dihasilkan memiliki struktur yang lebih tepat. Untuk melawan penyakit inilah alasan biologis mengapa tanaman A memiliki sifat resistensi terhadap penyakit sedangkan tanaman B tidak. Sifat yang dikodekan oleh gen tadi dapat diwariskan pada pewarisan sederhana. Menurut hukum Mendel, terdapat dua alel yang bersifat dominan pada resesif. Contohnya pada studi kasus saya, yaitu jika alat ketahanan penyakit bersifat dominan, maka persilangan yang terjadi antara tanaman A dan tanaman B akan menghasilkan fenotip pertama yang semuanya berfenotip tahan. Dan jika kita menyilangkan fenotip pertama dengan fenotip pertama, maka pada fenotip kedua akan muncul rasio 3:1 antara sifat resistensi dan sifat antar. Namun, tidak semua pola pewarisan sifat memiliki pola Mendelian. Ada juga pewarisan dan pewarisan Mendelian seperti pola dominasi tidak sempurna yang membawa sifat campuran dengan resistensi, sedang rasio fenotip keduanya akan bersifat heterozigot menjadi 1:2:1. Selanjutnya, pola kodominasi. Kedua alel akan membawa dua sifat sekaligus. Sifatnya sebagian akan resistensi dan sebagian akan rentan. Selanjutnya, pola poligenik, yaitu fenotip akan bervariasi dari sangat jelas tahan rentan hingga sangat rentan dikendalikan oleh banyak gen sekaligus. Selanjutnya, pola epistasis, yaitu satu gen dapat mempengaruhi ataupun menutup ekspresi gen lain. Selanjutnya, pola pleiotropi, yaitu satu gen dapat mempengaruhi beberapa sifat sekaligus, yang nantinya akan menyebabkan trade-off. Hasil dari pola pewarisan sifat non-Mendelian tadi hanyalah hasil hipotesis analisis. Jika gen ketahanan dipengaruhi lebih dari satu mekanisme ekspresi atau interaksi gen, maka pola pewarisannya bisa lebih kompleks dan tidak selalu mengikuti rasio sederhana. Hukum Mendelian. Jadi, tanaman ketua unggul untuk program pemuliaan tanaman harus memenuhi beberapa kriteria terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kausalitasnya yang jelas. Yang kedua, pewarisan sifatnya memiliki pola sederhana dan stabil. Yang ketiga, tidak memiliki efek agronomi yang negatif. Dan yang keempat, memiliki cakupan daya tahan yang luas. Pada program pemuliaan tanaman harus memiliki DNA varian gen yang tahan penyakit, gen dengan ekspresi alel yang stabil sehingga meningkatkan saat terjadinya infeksi, serta protein yang fungsional dan tetap stabil pada kondisi fisikologisnya hingga resistensinya efektif. Sifat ketahanannya yang konsisten sehingga tidak menyebabkan trade-off. Dari semua analisis yang telah saya lakukan, ditambah dengan hasil analisis hipotesis, jika kita menyilangkan tanaman A dengan sifat resistensi terhadap penyakit dengan tanaman B yang sifatnya rentan terhadap penyakit, maka saya akan merekomendasikan tanaman A sebagai tanaman unggul karena dapat mewarisi sifat ketahanan secara genetik dan lebih tahan terhadap penyakit. Kesimpulannya, bahwa DNA adalah penyimpanan genetik yang menentukan sifat makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.